Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin kaffatan linnas basyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah tarawih dan witir Masjid Raya Bani Umar rahimakumullah. Semoga Allah tetap memberikan kekuatan kepada kita tetap hadir istiqamah, bergembira menyambut maghfirah dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini datang hanya setahun sekali. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, dan kita tetap istiqamah dalam melaksanakan dan menghidupkan malam-malam Ramadan. Bapak Ibu, ada satu ungkapan yang memang patut kita renungkan bersama, yaitu kalaulah di bulan Ramadan yang agung, Syahrun azim, syahrun mubarak, amaliyah kita tidak bertambah secara kuantitas dan kualitasnya, lantas bagaimana sikap kita membedakan ketika di dalam Ramadan dengan di luar Ramadan? Ini menjadi satu komitmen kita untuk bisa meningkatkan ibadah kita, baik secara kuantitas jumlahnya maupun kualitasnya insyaallah. Yang pertama kita perhatikan di dalam Ramadan ini yang mungkin sulit kita lakukan di luar Ramadan, yakni melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid. Ini merupakan komitmen kita. Apalagi laki-laki yang tanpa uzur syar'i, itu Nabi dan para sahabat tidak melaksanakan sholat fardu di rumah. Oleh karena itu kita upayakan kita melaksanakan sholat fardu kita, terutama yang laki-laki, di masjid. Kemudian mengawalinya dengan sholat sunat, baik yang muakkad maupun yang ghairu muakkad. Ya. Dan kita lakukan sholat fardu itu afdalus sholat fi awali waktiha. Seafdal sholat itu kita lakukan di awal waktu, maknanya berkumandang azan, kita hadir di masjid, qabliyah, qomat, kemudian kita tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam rawatib. Itu yang dikatakan ya fi awali waktiha. Dan dari jumlah bilangan rakaat sholat yang kita pahami, kemungkinan besar akan bertambah jika kita ingin menambahnya di Ramadan ini, dan peluangnya sangat terbuka luas. Kita ambil untuk kasus sholat isya malam hari ini. Tentu yang datang lebih awal setelah berwudu, ya, dia dapat 2 rakaat sholat sunat wudu selagi anggota wudunya belum kering. Masih ada waktu, dia lihat dia bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, atau tahiyatul masjidnya lebih dahulu baru kemudian sholat sunat wudunya, ya. Sudah 4. Kemudian qabliyahnya 2, 6. Tadi kita melaksanakan sholat fardu dipimpin oleh imam 4, 10.
kemudian ba'diyah kita dapat 12. Jadi jangan lagi katakan sholat isya saya 4 rakaat, tapi katakan sholat isya saya bisa meningkat jumlahnya menjadi 12 rakaat. Karena di luar Ramadan rasanya mustahil, kita banyak sekali kegiatan, ya. Maka di malam Ramadan ini kemungkinan itu bisa kita ciptakan. Kiat yang kedua, kita berusaha meningkatkan kualitas saum kita. Banyak sekali hadis-hadis yang kita terima tentang peningkatan kualitas saum. Ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saum ini manakala kita lakukan landasannya iman dan penuh perhitungan, maka Allah akan berikan keampunan dosa-dosa kita yang telah lalu. Tidak mudah mendapatkan maghfirah Allah, terutama dosa-dosa kita yang telah lalu. Oleh karena itu, di antara sekian banyak yang kita jaga supaya mudah, saya minta 2 saja. 1, jaga lisan. Yang kedua, jaga perbuatan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, wa man lam yada' qauladz zur. Orang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan perkataan kotor, dusta, ghibah, fitnah, wal amala bihi, yang kedua, dan perbuatannya menyakiti orang lain, ya, melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain, falaisa lillah hajatan ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak memperhitungkan puasa orang ini walaupun dia sudah tidak makan dan tidak minum. Ini yang kemudian dijelaskan, ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'ats. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada yang diperolehnya dari puasanya itu melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Jadi kualitas saum kita insya Allah bisa baik kalau 2 hal ini kita jaga, lisan dan perbuatan. Mungkin banyak yang lain tapi waktu kita sangat terbatas. Yang ketiga, Qiyamul Ramadan, ada yang menyebutnya Qiyamul Lail, ada yang menyebutnya salat tarawih yang sebentar lagi kita laksanakan. Ini juga merupakan sarana pengampunan dosa bagi hamba-hamba dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama Ramadhana, tadi man shoma, yang ini man qama, siapa yang melaksanakan salat tarawih imanan, dasarnya iman, wahtisaban, dan juga penuh perhitungan, janji Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Untuk keutamaan salat tarawih, ya. Tidak mudah mendapatkan maghfirah dan keampunan untuk dosa-dosa kita yang telah lalu. Pasti kita semua memilikinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu, upayakan jangan sempat ada tarawihnya yang bolong-bolong. Kalau sudah 1 kali bolong, ada kecenderungan 2, 3, dan seterusnya. Kita mohon kekuatan kepada Allah. Ya Allah, jagalah kualitas dan kuantitas ibadah kami, ya Allah. Bagaimana hukum salat tarawih? Jumhur ulama berpendapat hukumnya sunnah muakkad, 1 tingkat di bawah wajib, dan hanya ada di bulan Ramadan. Dianjurkan salat berjamaah di masjid dan musalla bersama imam. Jumhur ulama berpendapat, ya, baru dapat muakkadnya berjamaah bersama imam, dan tidak meninggalkan imam dengan catatan mufaraqah. Saya bacakan sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi dan Nasai. Mudah-mudahan kita bisa mengubah perilaku kita dalam mengikuti salat tarawih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imami hatta yansarifa fa innahu kana ya'dilu lailatan. Siapa yang salat tarawih bersama imam
hatta yansarifa, sampai tuntas. Fa innahu kana ya'dilu lailatan qiyama lailatan, maka baginya seperti orang yang melaksanakan qiyamul lail, semalam suntuk. Subhanallah. Jadi untuk mendapatkan yansarifa itu, kita selesaikan tuntas sampai witir. Oleh karena itu, komitmen kita tidak meragukan kesahihan yang 11, dan kita sama sekali tidak meragukan kesahihan yang 23. Oleh karena itu, pilih satu di antara keduanya. Kalau 11 tuntas, kalau 23 tuntas, untuk mendapatkan hatta yansarifa, untuk mendapatkan keutamaan solat sepanjang malam, karena kita menuntaskannya bersama imam. Saya banyak perhatikan di beberapa masjid, karena polanya imam berganti, kemudian yang ikut di belakang satu saf kurang. Oleh karena itu, dengan adanya hadis ini, kita mencoba untuk menentukan sikap. Kalau 11 tuntas, kalau 23 tuntas, insya Allah Allah akan mencatatkan kita sebagai orang-orang yang beribadah semalam suntuk. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk peningkatan berikutnya adalah perhatikan kualitas tilawah kita. Tajwidnya, fasahahnya, makharijul hurufnya. Kapan lagi kita memperbaikinya kalau bukan di Ramadan? Ya. Kemudian Rasulullah menyatakan, kalian milikilah Al-Quran ini. Sahabat bertanya, apa yang engkau maksud ya Rasulullah dengan memiliki Al-Quran? Rasulullah menjawab, orang yang memiliki Al-Quran itu adalah orang yang menghafalkan dari ayat-ayat Al-Quran. Kita tanya diri kita masing-masing, berapa yang kita miliki Al-Quran itu, seberapa yang kita hafal. Masyaallah muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, masyarakat Indonesia seluruhnya predikatnya hafiz. Paling tidak kulhu dan inna a'tayna. Kalau yang 2 ayat ini pun tidak hafal, saya nggak tahu lagi mau bilang apa. Tapi pertanyaannya, apa nggak bosan? Setelah Fatihah ayatnya kulhu inna a'tayna, kulhu inna a'tayna. Itu makanya kalau kita sholat bersama imam rawatib, karena umumnya mereka hafiz, yang saya rasakan, saya ke-trigger dengan bacaan imam. Imam tadi baca surat apa ya? Kok saya baru dengar? Kita ingin untuk menghafal seperti hafalan imam. Itu salah satu hikmahnya masjid-masjid menempatkan para hafiz sebagai imam tetap. Tapi kalau kita tidak memiliki kemauan, apapun yang dibaca imam, kita tidak pernah ke-trigger untuk menghafalnya sebagaimana hafalan imam. Padahal Rasulullah mengatakan, kamu milikilah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran yang kamu hafal itulah yang kamu miliki. Jadi kita tinggal masing-masing mengukur berapa kadar hafalan kita. Dan saya minta upaya kita untuk meningkatkan kualitas Ramadan kita. Tambahlah, update-lah hafalan kita dengan metode 5 kali 5 surat 5 ayat, ulang 10 sampai 15 kali, bawa dalam sholat. Atau baca 10 ayat Ar-Rahman, Al-Muluk atau Al-Kahfi 10 ayat, diulang 10 sampai 15 kali, baca di dalam sholat. Insya Allah dengan cara seperti itu, dengan selalu murajaah, kita akan mendapatkan hafalan. Bapak Ibu jangan mengatakan begini, hafal Quran ini kan untuk anak-anak 30, 40, 20. Sahabat-sahabat Nabi banyak yang baru hafal Quran ketika usianya 60. Ketika usianya 70. Jadi tidak ada alasan untuk melemahkan mental kita, mengatakan, wah umur saya sudah 50, nggak mungkin saya menghafal. Kata-kata tidak mungkin itu jangan kita simpan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kiranya dengan beberapa langkah ini, Ramadan kita
di tahun ini lebih baik dibandingkan pada tahun-tahun yang lalu. Tingkatkan kualitas sholat kita, kemudian tingkatkan juga kualitas saum kita, tingkatkan sholat tarawih kita, dan kita tingkatkan bacaan dan hafalan Al-Quran kita. Demikian saja kuliah Ramadan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.